semuanya, halo teman-teman Atma Jaya. Perkenalkan, nama aku Jessica Ardelia dan kali ini aku udah ada kedatangan tamu bersama dengan Bapak Nugroho Adi Pradana dari Fakultas Hukum, salah satu dosen ternama gitu ya di Fakultas Hukum Atma Jaya. Nah, sebelumnya Pak Adi boleh nih perkenalan sedikit tentang Pak Adi, kesibukan Pak Adi ngapain aja gitu selain mengajar menjadi dosen mungkin. Gitu? Kesibukan dari kapan? Kemarin? Dari dulu kayaknya Pak. 3 tahun lalu juga boleh diceritain Pak. Iya, jadi saya, boleh nih, dari 2010 ya? Oke, boleh, lama banget. Lama ya. Saya ngajar di Unika Atma Jaya, Fakultas Hukum sejak 2010, jadi ya baru lah ya, baru kemarin. Oh iya, baru Udah kemarin lahir, tuh 2010 Udah ya, lahir belum? kemarin. Jessica 2010. Ya, saya selain ngajar, saya peminatan bidang hukumnya pidana. Pidana itu jadi yang berurusan dengan kepolisian gitu ya, kejahatan, hal-hal seperti itu, pengadilan gitu. Saya juga kepala Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Atma Jaya, PKBH, itu kayak LBH. Ini nih yang mau konsultasi bisa langsung nih ke Pak Adi ya. Iya bisa, nomor gratis gak nih Pak? Iya, konsultasi gratis ya, yang berbayar nanti pendampingan, tapi biasanya biasanya sih kalau level-level kasus-kasus yang umum begitu itu level konsultasi cukup sih. Oh, ya. Jadi teman-teman nggak usah jangan takut. Jangan takut. Bilangnya konsultasi aja walaupun minta damping, konsultasi aja biar gratis. Handphone nih ya nggak berhenti tau nggak sih? Ini aja lagi di silent burner lagi talk show kan. Orang konsultasi segala macam, tapi pasti dilayani kok walaupun sore. Nomor telepon ada di website ya. Oke, boleh ditaruh di sini ya, di bawah sini. Gini Pak. Di mana? Di sini. Di sini, bebas ya. Iya. Oke. Nah, kali ini nih teman-teman, kita mau berbicara ya Pak, berbicara seputar bukan MLM ya, lebih ke skema piramida gitu. Skema piramida. Tapi berujung ke MLM yang lagi banyak juga nih, teman-teman mungkin pernah juga ngerasain ya diajakin temen MLM. Nih sekarang kali ini tuh kita mau menggali lebih dalam lagi nih mengenai MLM, yaitu skema piramida itu sendiri gitu ya Pak. Ya, skema piramida. So, yang sekarang rame lagi ya? Saya nggak tahu sih sekarang rame apa. Mungkin di pertemanan saya aja ya. Jadi teman-teman yang saya MLM tolong didengarkan dulu ya. Maksud saya karena saya menggeluti isu ini, bagi saya memang selalu marak. Cuma menarik bahwa ada orang di luar circle. Ya wes sih, di luar circle. Di luar lingkaran pemerhati skema piramida juga melihat bahwa ini sedang marak. Ya, itu prihatin sih sebenarnya ya. Oke, baik. Jadi skema piramida ya, kalau dalam undang-undang itu terminologinya memang disebut skema piramida. Pyramid scheme ya, atau Ponzi scheme kalau sering dengar ya. Nah, terus bicara skema piramida itu nggak bicara bentuk. Ya, jadi bukan bentuknya piramida. Walaupun kita tahu yang namanya upline, downline-nya banyak gitu ya. Banyak 2 jadi 4. Yes, gitu itu kan jadi banyak ya. Itu kan membentuk kayak segitiga ya, piramid. Tapi sebenarnya kalau di undang-undang definisinya adalah sebuah kegiatan distribusi barang yang mengambil keuntungannya itu bukan dari manfaat barang dan jasa, perputarannya itu bukan, melainkan dari manfaat bergabungnya anggota baru. Jadi member get member gitu ya. Oh, jadi dia dapat keuntungannya dari setiap ada anak yang masuk gitu ya. Kan ada member baru. Kalau di kita biasa bilang kaki-kaki, Pak. Kaki-kaki. Downline ya. Kaki-kaki. Jadi selama ada downline baru ya yang bergabung, maka sistem ini bertahan. Musuhnya apa? Musuhnya kalau nggak ada lagi yang bergabung. Oh, jadi kalau misalkan dia, kan biasa nggak mungkin ya semua orang misalkan ikut MLM, terus kan manusia kan terbatas ya, maksudnya pasti habis gitu kan. Benar. Jadi kalau misalkan udah habis, nggak ada pemasukan lagi, mati itu Pak. Untuk yang biner itu kaki 2 ya. Jadi satu kakinya 2. Emang ada beberapa jenis nih Pak? Nanti dulu, yang biner dulu. Untuk yang biner aja yang paling simpel ya, kakinya 2 ya. 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu ya kan. Iya. Dalam paling 20 generasi ke bawah gitu ya, udah habis penduduk bumi kok gitu. Jadi sekali ya. Jadi itu padahal kan namanya kayak begini paling beroperasinya di perkotaan gitu kan. Jadi nggak mungkin bisa bertahan panjang gitu yang namanya skema piramida ini. Dan memang orang bilang merampok Joni untuk memberikan uang kepada Ali misalnya, gitu ya. Iya. Nanti Ali dapat uangnya dari siapa lagi begitu. Dari anaknya lagi, dari anaknya dari lagi, anggota baru. Jadi uang baru dari anggota baru, atau uang baru juga nggak apa-apa, tapi dari anggota lama. Gimana tuh Pak maksudnya? Jadi begitu kita terjebak dalam skema piramida, biasanya kita akan selalu dijanjikan dengan program-program lain.
Iya. Ya, ini saya sambil tampilin skema ya. Di skema ini sambil kita lihat. Di sini ya, di tengah-tengah nih teman-teman. Iya, jadi bisa dibayangkan ya, si orang pertama ya kan mengajak 2 orang gitu ya. Dengan membayar katakanlah 10. Ini kita buat ya ilustrasinya 10 gitu ya kan. Iya. Terus 10 ini ya kan masuk semuanya ke orang pertama atau Orang owner pertama, gitu iya, ya kan. iya, benar-benar. Sekarang kita lihat orang kedua nih yang di bawah ya, si A ya. Kan orang pertama A dan B gitu ya. Sekarang si A. Si A ini mengajak 2 orang lagi. Masing-masing Iya. membayar 10. Ya kita sebut ini kan tadi A dan B, berarti C dan D ya. Iya. Ya, 10 dan 10. 10 dan 10 ini yang masuk ke si A, katakanlah 2 bonusnya dia mengajak orang. 1 dan 1 iya, gitu iya. ya kan. Yang 9 dan 9 semuanya masuk ke owner lagi begitu ya kan. Oh. Supaya si A bisa dapat 10. Berarti Jadi kan dia harus sebenarnya ngajak banyak banget. yang untung banget nih cuman si ownernya ini ya, Pak? Cuma, betul kata kuncinya itu. Jadi tidak ada orang yang benar-benar bisa untung dari sistem ini kecuali ownernya. Oh. Adalah ilusi bahwa kita bisa kaya dengan sistem ini gitu. Tapi kalau kayak gitu sama aja itu menipu orang atau enggak sih, Pak? Iya, Atau- makanya. Atau ini adalah suatu bisnis yang bisa berjangka panjang gitu, Pak? Ya baik, memang ini yang sering terjadi ya, dibilang ini bisnis. Lalu kemudian ketika ini dipermasalahkan oleh pemerintah, wah pemerintah iri atau siapa sih ini yang ngelaporin gitu ya. Enggak, harus diketahui bahwa ini bukan bisnis. Ini adalah scam. Ini adalah penipuan dengan gaya gitu ya. Gayanya adalah dengan seolah-olah ini bisnis, seolah-olah ini adalah sebuah mekanisme perdagangan yang lumrah begitu. Nih saya suka dengar nih beberapa pointer nih ya. Pointer 1. Orang bilang bahwa semua tuh skema piramida. Perusahaan tuh skema piramida kok. Dia bilang. Iya, Kan padahal beda ya, ada Pak, bos. kedudukannya Beda ya. dong. Coba kita Benar, lihat nih ya, benar. ini bos ya. Di bawahnya ada manajer, supervisor, lalu karyawan ya, buruh. Siapa yang menghidupi sistem ini? Segitiga ini, Iya. segitiga perusahaan. Siapa yang menghidupi? Yang bayar siapa? Yang Bayar paling atas. Iya, betul. Ngegaji bawahnya, ya kan? Ngegaji seluruh bawahnya, sistem. iya. Terus yang bekerja siapa? Yang bawah memang, Benar. tapi yang menanggung resiko yang paling atas. Iya. Bandingkan dengan skema piramida tadi. Yang bekerja yang paling bawah, yang paling chip in tuh yang paling bawah gitu kan? Iya. Yang atas itu cuma dapat manfaat. Jadi, skema piramida MLM ini sangat jauh berbeda dengan bentuk piramida yang ada di hierarki perusahaan gitu ya. Jangan Beda disamain. ya, Pak? Iyalah, jangan disamain, itu yang suka dibedain. Itu pointer 1. Pointer 2 ini bisnis. Namanya orang, siapa sih yang nggak cari orang gitu kan? Benar, Bisnis benar, cari orang benar. nih kan? Orang dagang cari pembeli, dokter cari pasien, bahkan dokter hewan aja yang carinya hewan, tapi kan cari ownernya yang bayar gitu Iya, kan? iya, iya. Jadi semua bisnis cari orang, katanya begitu ya kan? Well, iya sih. Cari orang untuk apa tapi? Untuk jadi konsumennya kan? Mm-mm. Untuk beli barangnya dia, untuk beli jasanya dia. Tapi dalam skema piramida, cari orang untuk apa? Untuk Untuk dibohongin. mendapat, iya benar, untuk mendapat keuntungannya. Ya, lu terus Jadi terang aja deh untuk sebenarnya dibohongin. MLM kalau menurut Bapak sendiri Iya. nih, sebenarnya MLM itu tuh MLM? semuanya skema piramida. Maksudnya yang nggak Oke. ada bodong, istilahnya apa ya? Bukan bisnis dalam jangka panjang gitu loh, Pak. Maksudnya selalu itu atau gimana? Atau enggak gitu ya? Iya, gini. sebenarnya. Soalnya kan MLM kan nggak cuma satu ya teman-teman, apalagi Banyak. teman-teman saya nih ya khususnya yang sering narahin saya MLM gitu, kadang kan diiming-imingin barang juga gitu kan, diiming-imingin, wah kayaknya lu bakalan kaya dalam 2 tahun aja lu 2 udah tahun. bisa kebeli kapal pesiar deh, Kalau misalkan mau gitu ditaruh ya, mana Pak. ya? Iya kayak gitu Pak. Gini, tadi ada skema piramida, skema Ponzi, itu sama aja gitu ya. Walaupun Iya. dalam undang-undang kita disebutnya skema piramida. Though, walaupun juga nggak ngomongin soal bentuk ya. Iya. Intinya adalah member get member. Dan itu salah. Karena nggak ada peningkatan manfaat, benefit, keuntungan barang dan jasa dari penjualan barang dan jasa, tapi semata-mata dari uang, dari Dari anggota uang, baru. iya. Apakah MLM itu skema piramida? Sebenarnya ngeri-ngeri sedap membahas ini. Oh, Karena iya. MLM ya atau direct selling di Indonesia itu ada organisasinya, Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia (APLI), gitu kan? APLI dengan 1 P bukan yang 2. Karena ada 2, ntar kita bahas lagi. Ya, jadi APLI. Nah, organisasi ini yang menguasai, mengoordinasi para pengusaha direct selling. Karena kan MLM bilangnya direct selling kan, MLM atau direct selling gitu. Jadi pengawasannya di sana. Mereka suka membedakan tuh, oh enggak semua MLM itu Ponzi gitu, enggak semua MLM itu skema piramida gitu ya. Dalam PP Perdagangan Langsung, Peraturan Pemerintah Direct Selling gitu ya, tentang direct selling yang menginduk pada Undang-Undang Perdagangan tadi yang ngomong skema piramida, itu diatur gini nih. Yang namanya direct selling atau penjualan langsung yang diizinkan, itu satu, yang namanya member itu nggak harus beli barang. 2, boleh retur. Oh iya. Boleh retur. 3 itu jadi prinsipnya jatuh-jatuhnya ya menurut PP Direct Selling
itu tuh yang ada adalah keagenan, drop point, atau emang orang dagang aja biasa. Oh. Jadi gampangnya gini nih, yuk ditawarin barang. Jadi nggak, maksudnya nggak harus bayar. Nggak harus nge-pool dan Iya, apa iya. kita kayak ngegudang gitu kan, Iya, itu iya, konyol iya. banget gitu ya kan. Ya, yuk ditawarin barang ya, just ditawarin barang, mau nggak nih barang nih ya misalnya nih jualin gitu kan, Iya. jualin, kalau jualin laku, ntar benefitnya segala macem. Tapi dia nggak ngomong soal benefit barang, dia ngomong apa? Bonus, bener nggak? Iya. Kalau bener. dapat sekian kaki, kalau dapat BP itu apa bisnis point atau apa gitu ya, penjualan sekian, you dapat kapal pesiar, dapat BMW segala macam, dia mungkin bonus. Dan diceritakan begitu banyak orang yang untung dari situ. Si A dapat ini gitu ya kan. Kebanyakan begitu. Nggak ngomong soal kualitas si barang. Nggak ngomong soal ini barang bisa diretur apa enggak. Gitu kan? Iya. Memaksa apa? Memaksa just untuk beli. Untuk beli, ya betul. Beli barang. Padahal kalau beli kan namanya orang dagang dong. Iya. Sama-sama mau dagang, don't join, jangan bergabung ke bisnis macam ini. Mendingan ya udah mau jual apa, gitu kan? Mau jual baju misalnya, ya udah cari baju yang oke, modelnya sesuai gitu ya kan. Terus kebanyakan MLM, kalau nggak semuanya nih ya, kalau MLM nggak mau dituduh skema piramida ya, satu nggak boleh retur, belinya bulking, packaging. Kalau mau beli langsung. Oh, semua sekaligus gitu Semua dan nggak bisa milih warna, nggak bisa milih ukuran. ya? Iya. Jadi basically kejebak ya kan? Iya, benar-benar. Jadi terjebak dengan barang yang banyak tuh mau diapain gitu Iya, ya kan? iya. Harus Harganya dijual gitu kemudian ya. overprice, overclaim. Iya. Air yang mengandung alkali yang bisa Iya, bikin air sehat mengandung gitu ya kan? apalah ya. Gelang jadi keseimbangan segala macam. Ini kayaknya Iya, Bapak ya. sering banget nih ya ditawarin MLM ya. Iya, jadi Tapi sebenarnya kalau misalkan MLM seperti itu tuh sama gak sih sama asuransi? Biasanya kan kita suka nih Oh, asuransi oke. ya. Ini kan saya sebagai mari orang kita awam cek, gitu mari kita ya. cek ya. Ini Kalau sekarang kalau asuransi kan nyari anak lagi. enggak dong. Maksudnya dia jadi agen mungkin ya, Jadi lebih ke agen, agen ya. jadi agen cari konsumen, bener nggak? Ah, End user yang dicari, bukan orang biar jualin lagi. Lu ntar dapat bonus gitu-gitu kan? Kan enggak, orang asuransi. Orang asuransi, aku yang dapat bonus gitu kan. Tapi kamu bukan bonus, tapi kamu manfaat karena bergabung dengan asuransi. Resiko kamu sakit atau apa kami tanggung kan gitu ya. Iya, iya. Jadi sangat berbeda sih asuransi dengan MLM. Walaupun ada beberapa praktik asuransi yang tidak menceritakan apa adanya. Jadi misalnya bulanannya bayar 100.000 ya. Ternyata ada beli unit link. Nah ini yang hati-hati. Unit link ada nih ya produk-produk beberapa Iya. asuransi. Jadi yang diasuransikan yang jadi asuransi itu sekian, yang di unit link sekian gitu. Uang yang untuk asuransi kan hilang sebenarnya. Iya, Tidak akan untuk- cair. iya. Kecuali ada resiko yang terjadi, kebakaran rumahnya, kecelakaan, sakit dan sebagainya. Yang unit link ini yang ditabung yang diinvestasikan. Nah, bohongnya agen itu kadang-kadang begitu, nggak ngomong apa adanya, cuman bilang kamu nabung, kamu dapat asuransi. Iya, jadi orang-orang berpikirnya duit Kita gua utuh, iya utuh gitu, nggak Padahal kemana-mana. enggak. Nah, ini bukan MLM sih. Ini informasi yang tidak diceritakan kadarnya. Tapi Beda ya Pak? tapi tetap kena sih perlindungan konsumen. Jadi kan kita sebagai konsumen ada perlindungannya, kan bisa dilaporin, bisa diaduin. Gitu sih ya kira-kira. Memang masih banyak nih yang masih bisa dibahas, tapi buat Jessica ya dan teman-temannya yang masih kayak pengen kaya nih gitu ya kan. Pengen kaya, benar Pak, pengen kaya. Pesan saya satu sih. Diiming-imingin kapal pesiar. Kapal pesiar. Siapa yang nggak mau ya? Pesannya selalu sama. Kalau Jessica dan teman-temannya ya usia-usia seperti ini. Kalau kamu pengen kaya ya, kalau kamu pengen Kerja ya teman-teman. Jangan pengangguran di rumah. Loh ini kan kerja Kak, aku jualan segala macam. Nah kalau emang mau jualan silakan bergabung dengan MLM, tapi ingat bahwa poinnya adalah jualan gitu ya kan. Dan ada cara jualan lain tanpa harus beli barang yang banyak, harus sepaket gitu kan. Kan nggak kayak gitu, orang jualan mah yang melaku aja yang kita Iya, beli, yang pasti aja ya kita Pak, yang tumpuk. nggak harus nipu orang. Iya. Nyari Jadi kalau anak-anak lagi. kalau pengen kaya di usia muda, punya apa namanya kebebasan ekonomi ya, Iya. apa namanya financial freedom gitu ya kan. Iya. Kalau Anda pengen seperti itu, jauhi orang-orang yang ngajak seperti itu. Jadi kesimpulan pembicaraan kita hari ini, jangan join MLM tapi join asuransi. Suka twist ya orangnya ya. Ya mungkin segitu aja kali ya Pak pembahasan kita pada hari ini. Sebenarnya masih banyak sih yang mau dibahas ya Pak tentang orang-orang yang kenapa sih kok bisa ketipu MLM atau mungkin Terkait dengan itu, Iya. kalau mau konsultasi memang sudah menjadi korban atau lingkungan sekitar itu perlu diedukasi ya, bisa hubungin nomor saya. Iya, di nomor di PKB bawah Atma sini Jaya. Pak. Tunjuk di sini Gimana? Pak, di sini Tunjuk ya. sini. Sini. Oh iya. Bisa hubungi ke situ nanti akan kami juga menyediakan penyuluhan-penyuluhan ya untuk simbol-simbol masyarakat misalnya
kayaknya susah banget nih lingkungan saya untuk dikasih tahu bahwa ini tuh sebenarnya scam gitu ya. Maka biarkan profesionalnya lah untuk mengedukasi gitu ya kan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin temannya ada yang ngajakin MLM atau sebenarnya pengen gabung tapi bingung-bingung, bisa langsung tanya Bapak juga ya Pak, sebenarnya ini MLM bener atau enggak sih? Koperasi Pandawa pernah denger ya? Iya. First Travel pernah denger ya? Ya dong, apalagi ya? Itu contoh-contoh yang sebenarnya banyak tuh yang kayak jualan pohon apa, lalu kadal apa gitu ya. Kalau dulu obat-obat itu loh Pak, obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, apa? Ya, Biasa waktu COVID aja ya, zaman-zaman COVID ada ini, kalung yang COVID. Jadi kadang-kadang memang overclaim atau apa gitu ya. Kalau memang barang-barang itu pada zona-zona belief gitu ya kan, percaya apa enggak ya terserah lah ya, itu mah kayak apa jimat atau apa. Cuman kan problemnya ini seakan-akan scientific gitu ya. Apapun itu, kalau memang kan tadi saya ngomong First Travel, Pandawa gitu ya, itu korbannya sampai sekarang masih kesulitan untuk dapat penggantian dan mereka nggak tahu harus ngapain. Jadi memang hukum ada, undang-undang perdagangan ada, segala macam ada, tapi kita nggak bisa mengandalkan itu. Yang paling utama adalah edukasi, yang paling utama adalah menjaga lingkungan kita sendiri. Benar. Jadi lebih baik jangan tergiur lah, karena kalau nggak ada ya, iya nggak ada kayak cepat segala macam. Sesimpel itu tuh nggak ada gitu, Iya, apalagi dimiming beratus-ratus juta, bermiliar-miliar kayak gitu. Ya. Pokoknya intinya gitu teman-teman, semoga pembicaraan kali ini bisa mengedukasi nih teman-teman yang mau ikut MLM atau mungkin masih bingung-bingung mau ngapain ya, diajak ini Kerja. itu mau gitu ya Pak. Dipikir-pikir lagi teman. Jadi itu aja, terima kasih Pak Adi dan makasih teman-teman ya yang udah nonton gitu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bersama saya Jessica Ardelia dan juga Pak Adi Nugroho. Nugroho Adi Pradana. Kami Bangga Atma.